Oke. Nah, sebelumnya Kakak mau share screen PPT dulu nih. Kita belajar materinya dulu ya. Nanti habis itu kita praktek langsung di platform seperti biasa. Oke. Apakah udah kelihatan atau belum nih teman-teman? Share screen-nya. Udah? Sudah, Kak. Udah ya? Oke, thank you Krista. Udah yang dijawab. Nah, ini. Bentar, Kakak mau slideshow dulu. Biar kelihatan lebih jelas lagi. Nah, ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, tentu teman-teman di sini sudah sangat familiar ya. Apa itu fungsi? Nah, kita sering pakai itu sebelumnya selama pelajaran sebelum M3L1 fungsi ini. Teman-teman sudah menggunakan fungsi ya, sudah mempraktekkan coding fungsi. Nah, contohnya apa saja tuh? Ada yang masih ingat nggak fungsi yang sering dipakai? Fungsi apa aja? Saya Fungsi tahu. itu yang Oke. fungsi itu yang seperti while atau if atau semacam itu kah? Iya, iya, fungsi yang sudah ada di Python. Oke, good, Kenan. Iya, nah, yang disebutin Kenan tadi betul. Nah, teman-teman sering pakai tuh, kayak yang sederhana aja, kayak fungsi print, kayak gitu-gitu. Nah, itu, teman-teman itu sudah, sebenarnya sudah mengenal fungsi itu. Kayak print, fungsinya untuk apa? Mencetak ya. Nah, itu, teman-teman sudah sering menggunakan sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi nih. Oke, udah ada gambaran ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita ke latihan soalnya nih. Ada tugas pertama. Kita diminta untuk membuat sebuah program untuk mencetak label merek pusat buku catatan siswa. Nah, label ini harus berisi nama pusat dan bidang, nama, kursus, dan grup. Anda juga perlu menanyakan nomor label yang akan dicetak dan mencetaknya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ya teman-teman ya, yang output yang diminta dari programnya nanti seperti ini, sama persis. Lalu kita diminta untuk membuat sebuah programnya nih. Nah, di sini kita perhatikan dulu ya, di sebelah kiri untuk codingnya nih, amount ya, adalah sebuah variable ya. Teman-teman masih ingat variable amount sama dengan, nah ini ya teman-teman ada fungsi integer. Masih ingat fungsi integer itu apa? Ada yang Buat masih ingat? angka. Untuk, oke, ya, good. Integer itu untuk mengubah menjadi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya. Singkatannya integer itu in ini. Lalu ada fungsi input ya di sini ya. Input itu fungsinya untuk memasukkan nilai gitu kepada ini ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini argumennya adalah ini ya, string adalah argumen nih. Number of students. Nah, ini ya. Nah, karena kenapa nih? Sama persis ditulis sama yang ada di sini. Jangan lupa ini ya, ada titik duanya lalu dikasih tanda kutip. Nah, itu jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang typo. Lalu selanjutnya di baris kedua ini ada for i in ring ya. Ringnya amount titik dua. Nah ini teman-teman ada pakai fungsi lagi nih yang kakak sebutin tadi ya, fungsi print nih dia untuk mencetak ya, mencetak apa. Nah di sini adalah sebuah argumennya disesuaikan sama output yang diminta oleh programnya nih. Nah seperti yang ada di kanan ya di kotak. Nah, teman-teman di sini sudah sering menggunakan ya fungsi print, lalu integer, fungsi input. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih, teman-teman? Belum ada? Oke, karena belum ada, kakak lanjut lagi ya. Nah, bagaimana kita menggunakan kembali sebuah algoritma? Ada yang masih ingat algoritma itu apa? Algoritma adalah, ada yang masih ingat? Mau bantu jawab, boleh? Oke, jadi kakak bantu lagi ya. Nah, kakak ingetin, algoritma adalah sebuah urutan ya, untuk melakukan sebuah tujuan, ada goal tertentu. Dan juga dibarengi dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman di sini yang dipelajari adalah
Python ya, bahasa Python programming. Nah, tentu teman-teman nanti akan membuat urutannya, algoritmanya gitu. Nah, di sini ada sebuah kode baru lagi nih. Yang tadi ya, masih yang sama. Oke. Nah, program ini mungkin menjadi besar. Kenapa? Kita lihat di sini. Kami cukup menyalin dan menempelkan algoritma ke dalam program lain, namun jika algoritma diperlukan lagi setelah itu. Misalnya untuk mencetak lembar kerja bermerek, kita perlu menyalin semua kode lagi. Oke, jadi untuk algoritmanya jika sama persis. Cuman jika argumennya yang ada perbedaan atau dari segi nilai yang ada perbedaan, nah kita bisa menggunakan algoritma yang semula gitu. Kita tinggal copy paste aja disesuaikan dengan yang diminta di tugas-tugas berikutnya itu. Jika algoritmanya masih sama, kita bisa menggunakan kode yang sebelumnya. Lalu kita lihat lagi. Nah, bagaimana kita menggunakan kembali algoritma? Nah, menggunakan algoritma di program lain nih, using the algorithm of in another program, kita lihat untuk mengatasi masalah ini, kita perlu untuk mempelajari cara mengemas algoritma dan memanggilnya dengan nama nanti. Nah, ini teman-teman. Jadi, sebuah fungsi itu adalah ini ya, algoritma, berisi sebuah algoritma. Jadi tadi misalnya print itu untuk mencetak ya. Lalu ada in, int tadi adalah untuk mengembalikan nilai bilangan bulat ya atau integer. Nah, di sini teman-teman juga bisa sebenarnya membuat sebuah fungsi baru yang mana fungsi tersebut itu berisi sebuah algoritma. Supaya apa? Nah, itu manfaatnya sebuah fungsi, kita bisa panggil fungsi yang sudah kita buat untuk memprogram jauh lebih ringkas gitu. Jadi kita tidak perlu untuk menuliskannya secara manual satu persatu lagi ini. Kalau kita sudah punya suatu fungsi yang bernilai yang berisi sebuah algoritma, tentu kita bisa memanggilnya lagi jika kita membutuhkan fungsi tersebut gitu. Jadi itu adalah contoh sebuah fungsi ya, manfaat dari fungsi yang kita bikin gitu. Lalu di sini ada print label. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Namanya kita namain ini print label. Nah, nanti bisa kita panggil lagi fungsi yang sudah kita buat gitu. Lalu kita lanjut lagi nih. Nah, membuat fungsi. Nah, ini teman-teman bisa ya membuat fungsi. Memang ada fitur seperti itu di Python dan Anda sudah familiar dengannya. Nah, itu teman-teman sudah sangat familiar ya dengan fungsi. Lalu, bagian dari program subprogram dapat didefinisikan sebagai fungsi tersendiri dan kemudian disebut dengan nama. Ya, jadi teman-teman sudah tahu bahwa fungsi itu berisi sebuah algoritma. Nah, fungsi akan kita panggil lagi jika suatu saat kita akan menggunakannya lagi. Jadi, penulisan kode program kita tidak bertele-tele ya teman-teman ya. Tidak perlu untuk menuliskan secara manual satu persatu lagi. Nah, kita hanya ini hanya perlu untuk menambahkan fungsi yang sudah kita buat tadi gitu. Itu adalah fungsi. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Ada optimasi dengan fungsi. Nah, ini fungsi dari optimasi dari fungsi ya. Nih, kita bisa lihat bersama teman-teman. Di sebelah sini ya, ada fungsi print label function. Nah, ini ya, fungsi print label. Lalu di sini juga ada print label nih ya. Nah, ini ya, ini yang hijau ini adalah sebuah fungsi ini. Print label. Lalu kita cek lagi. Nah, pada hari ini, nih ya, teman-teman akan belajar cara memprogram fungsi, lalu menggunakannya dalam suatu program. Nah, itu poin pertama yang akan kita pelajari. Lalu, untuk poin kedua adalah mempelajari cara untuk mengembalikan hasil operasi fungsi. Nah, yang ketiga, kita akan belajar juga mengoptimalkan pekerjaan rutin menggunakan fungsi. Nah, itu teman-teman. Kita akan jauh lebih efektif ya jika kita menuliskan sebuah fungsi. Jadi, suatu ketika kita ingin menggunakan kembali, tidak perlu menuliskan secara manual. Kita hanya perlu untuk memanggil fungsi yang sudah kita buat gitu.
Oke, kita akan lanjut nih ke topik berikutnya, yakni membuat fungsi. Nah, teman-teman bisa nih membuat fungsi. Jadi, apa itu fungsi? Oke, berikan contoh beberapa fungsi yang sudah Anda ketahui. Nah, tadi ya, teman-teman sudah tahu bahwa fungsi itu tadi sudah disebutkan. Ada contoh fungsi print, lalu ada fungsi integer, itu yang sederhana ya. Nah, teman-teman di sini nih masih ingat ya. Jadi, fungsi adalah sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Tuh, tadi ya, kakak udah sebutin bahwa sebuah fungsi itu berisi sebuah algoritma. Tentunya di sini pada bahasa Python ya, Python programming. Lalu kita bisa beri nama fungsi tersebut dengan nama yang unik atau yang unik gitu. Nah, di sini sudah ada contoh ya, beberapa fungsi yang sudah teman-teman ketahui ya. Di antaranya nih ada fungsi print tadi sering dipakai ya untuk mencetak sebuah argumen. Lalu ada fungsi input untuk membaca data ya atau memasukkan nih. Lalu untuk integer itu adalah mengkonversi ke tipe integer atau bilangan bulat. Lalu len ya di sini adalah untuk menentukan panjang dari suatu string. Nih, teman-teman sudah sering menggunakan ya fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, itu ternyata teman-teman juga bisa nanti menamai fungsinya sendiri, nih, membuat sebuah fungsi yang berisi algoritma. Lalu di sini ada lagi nih, kita lihat ya, definisi formal dan struktur fungsi. Nah, kita bisa lihat nih yang berwarna ungu di sini adalah ya, fungsi can secara eksplisit mengembalikan hasil operasi mereka ke dalam program. Nah, ini ya. Lalu ada nama fungsi yang unik. Nah, ini value di sini adalah sebuah variable ya. Variable value. Lalu di sini ada function name-nya. Nah, ini adalah struktur penulisan. Bagaimana cara menuliskannya? Untuk strukturnya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan kurung buka, argumen satu, argumen 2 dan selanjutnya. Nah, itu cara struktur penulisan dari penggunaan fungsi. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, bekerja dengan fungsi. Nah, sebelumnya kita telah membahas ya, bahwa fungsi itu dapat secara eksplisit mengembalikan hasil operasinya menjadi sebuah nilai. Nah, untuk perbandingan, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Ini ada fungsi ini tidak secara eksplisit mengembalikan nilai. Kita lihat bersama ada function name, argumen. Lalu yang kedua di sini, fungsi ini mengembalikan nilai. Kita lihat ya. Result nih, ada sebuah variabel result sama dengan function name argumen. Nah ya, di dalam tanda kurung di sini ada sebuah argumen. Nah, ini ya untuk perbedaannya. Lalu kita bisa lihat lagi di sini ada fungsi-fungsi tadi. Ada fungsi print tadi, fungsinya untuk mencetak ya. Lalu untuk argumennya nih, berapapun jumlah angka, string, nilai logika, nah itu bisa. Lalu untuk nilai pengembaliannya, non ya di sini ya. Non ini apa ini? Kata kunci nilai khusus. Kami akan mengatakan bahwa fungsi seperti itu tidak mengembalikan nilai. Oke, berarti print itu dia akan mencetak sebuah string ya. Lalu di sini ada fungsi input. Fungsi input di sini adalah berfungsi untuk satu string. Ya, oke, kita baca dulu ya argumennya. Satu string atau tidak sama sekali untuk argumennya. Lalu untuk nilai pengembaliannya dia akan mencetak lagi string ya. Nih, fungsi input dia akan membaca sebuah data yang dimasukkan. Lalu ada fungsi in di sini atau integer. Nah, di sini adalah argumennya satu nomor atau string. Nah, itu untuk argumennya. Nah, kita bisa ketahui ya, integer itu sebuah bilangan bulat. Nah, untuk nilai pengembaliannya juga sebuah bilangan bulat juga. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi len. Nah, fungsi len ini untuk argumennya adalah satu string. Lalu untuk nilai pengembaliannya, dia akan mengembalikan sebuah bilangan bulat. Nih, len ya, untuk mengetahui panjang dari sebuah string. Panjang karakter dari sebuah string dimulai dari 0 ya, kalau di Python. Oke, kita sambil ingat-ingat lagi ya. Kita lanjut ke sini. Lalu ada print. Oke, printnya di sini fungsinya dua kali ya. Print, print, hello. Hello, non. Print akan mencetak hasil operasi print yang tidak ditentukan. Oke, jadi kalau ini kita running di program, maka dia akan muncul outputnya seperti ini, teman-teman.
Lalu yang terakhir nih ada print len, QWERTY 123. Oke. Print akan mencetak hasil operasi len ya. Len itu panjang sebuah string. Nih, panjang sebuah karakter dari string dimulai dari 0. Ya, di sini outputnya nih ketika kita running programnya, maka di sini nilainya 9. Ya, sebuah bilangan bulat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di paruh pertama hari kerja, kita akan membuat fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dan di babak kedua, kami akan membuat yang mengembalikan nilai. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi kita sendiri nih, teman-teman. Jadi, proses pembuatan fungsi itu disebut dengan deklarasi fungsi. Nah, untuk mendeklarasikan suatu fungsi, kita perlu untuk menentukan operator def. Nih, ya, ini artinya definisi. Mendefinisikan sebuah fungsi. Lalu juga ada tulis nama fungsi, daftarkan parameternya dan beri tanda titik dua. Nah, ini ya, teman-teman, perlu diketahui. Def function name, nih caranya. Mendefinisikan sebuah fungsi. Ini strukturnya. Perlu diingat-ingat ya. Boleh di foto atau di screenshot dulu, boleh. Nah, diingat-ingat. Strukturnya dimulai dari def, lalu function name. Nah, nih, nama fungsinya yang unik ya. Kita pilih yang unik. Lalu di sini dilanjutkan dengan parameter satu, lalu dilanjutkan dengan parameter 2. Jangan lupa dikasih tanda titik 2. Lalu di sini yang terakhir nih, menjelaskan secara terprogram bagaimana fungsi bekerja. Nah, lalu teman-teman bisa memasukkan. Nah, ternyata fungsi name ini itu algoritmanya seperti ini. Nah, dimulai dari tindakan satu, kemudian tindakan 2, tindakan 3, dan seterusnya. Ini ada sampai 4 tindakan. Nah, ini untuk contoh struktur penulisan cara untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah fungsi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya perlu untuk diingat-ingat yang ini untuk poin utamanya. Lalu kita baca di sini, teman-teman. Saat mendeklarasikan suatu fungsi, Anda mencantumkan beberapa variabel yang disebut dengan parameter. Nah, ini ya, kita lihat ini ada parameter-parameter yang perlu untuk kita cantumkan. Lalu, nilai-nilai tersebut diberikan nanti saat fungsi itu dipanggil. Oke, lalu selanjutnya ada yang kedua nih, poin yang kedua. Saat memanggil fungsi, kami meneruskan argumen ke dalamnya yaitu nilai konkret, bahkan jika itu tersembunyi di balik variabel. Oke, jadi sebuah argumen ya. Jadi dia akan, ketika fungsi yang kita panggil, dia akan meneruskan sebuah argumen di dalamnya nih. Nah, untuk tindakannya ini disesuaikan dengan algoritmanya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Belum ada, bisa dipahami ya? Oke, good. Selanjutnya, kita lanjut nih di berikutnya untuk latihan soal kedua. Kita diminta untuk membuat sebuah program dan untuk mencetak nih label merek pusat buku catatan siswa. Nah, label ini harus berisi nama pusat dan bidang yang berisi nama, kursus, dan grup. Kita juga perlu untuk menanyakan nomor label yang akan dicetak dan juga mencetaknya seperti yang ada di kotak ini nih, teman-teman. Harus sama persis ya. Lalu kita bisa melihat nih kode Python-nya sudah ada contohnya ya di sini ya. Nah, ini ya tadi ya, def ini untuk mendeklarasikan sebuah fungsi. Fungsi apa di sini? Oh, ternyata ada fungsi print label yang mana berisi algoritmanya seperti ini. Ada print, the success center, bla 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 sampai akhir nih. Lalu di sini dimulai dari fungsi print. Print label printing mesin. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini ada beberapa fungsi yang kita pakai. Nah, untuk dev di sini untuk mendeklarasikan sebuah fungsi. Fungsi apa di sini? Fungsi print label. Nah, kita bisa memanggilnya lagi, fungsi print label, jika kita membutuhkan untuk membuat lagi yang sama persis gitu. Oke, nah ini ya fungsi print label yang kami tulis tidak diterima argumen untuk input yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kenapa?
Oke, kita lihat cari dan cari tahu dulu nih. Bagaimana kita menyelesaikan tugas ini menggunakan fungsi? Nah, ini ya teman-teman ya. Karena tadi itu kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi ya. Nah, maka solusi yang mengubah print label sekarang mencetak label yang dipersonalisasi. Nah, ini keterangannya seperti ini di sini. Oke, kita lihat bersama untuk kode programnya. Oke, def print label name. Oke, print ya. Ini untuk deklarasi fungsi print label. Lalu di sini print test box. Oke, udah sama persis ya. Terus amount, integer, ya betul. Oke, kita lihat lagi untuk keterangannya di sini. Fungsi print label yang diperbarui mengambil satu argumen nama dan tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Dari kode sebelumnya sama kode yang berikutnya. Oke, di sini. Ya, ini tadi ya untuk solusi yang kedua. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman di sini. Nih, kita lihat dulu. Sebelum pertanyaan berikutnya, kita akan bahas dulu yang sebelumnya ya di sini ya. Ada kode program untuk yang tugas yang ini, output yang diminta. Lalu kita perhatikan untuk kode sebelumnya ini ya, kita mendefinisikan sebuah fungsi print label. Lalu di sini print label ini ditulis tidak diterima argumen nih untuk input dan tidak mengembalikan nilai. Kenapa? Kita lihat bersama ya, bareng-bareng di sini. Print label, oke. Lalu untuk yang kedua, oke. Ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman ya untuk kodenya. Nah, sepertinya teman-teman di sini nanti akan, kalau kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi print label, maka kita tidak perlu untuk memanggil menuliskannya dua kali dan cukup untuk memanggil fungsi yang sudah kita tulisnya sebelumnya, sudah kita deklarasikan. Jadi kita tidak perlu untuk menuliskan lagi secara manual di sini print ini, print ini, print ini. Tapi kita hanya perlu untuk menuliskan nama fungsinya saja, print label gitu. Nah, ini tadi masih sama ya kodenya ya kalau kita perhatikan. Nah, ini tidak perlu untuk double. Nah, kita akan lihat ke soal berikutnya aja. Nah, di soal berikutnya, teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah program yang menghitung rata-rata siswa. Program harus menanyakan nama siswa dan nilainya, lalu menghitung dan mencetak rata-ratanya dalam format. Nah, ini formatnya seperti ini nih. Nama rata-ratanya adalah kemudian diikuti dengan nilai. Kita lihat bersama untuk output yang diminta seperti yang ada di sebelah kanan ini. Lalu bagaimana kita menyelesaikan tugas ini menggunakan fungsi? Lalu bagaimana kalau kita membuat average grade? Nah ini ya, berarti kita diminta untuk membuat sebuah fungsi nih teman-teman. Jadi di sini nama fungsinya adalah average grade ya, ini ya yang diminta nih. Kita deklarasikan dulu. Def, oke, average grade, name, grade, oke. Nah ini ya teman-teman, di sini di poin akhir kita sudah mendeklarasikan nih fungsi. Ya. Nah, ini kita sudah mendeklarasikan fungsi average grade sebelumnya yang berisi algoritma ini. Kemudian kita bisa memanggilnya lagi di sini. Nah, average grade. Jadi ini dimunculkan dari deklarasi yang sebelumnya kita cantumkan gitu. Nah, ini coba kode yang sudah benar seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut lagi untuk, oke. Nah, ini nanti adalah pertanyaan-pertanyaan eksperimen ya dari kode yang sudah ada ini. Kalau teman-teman buka platform Algorithmics ya, nanti ada bagian untuk eksperimen di laboratori Python. Nah, teman-teman bisa untuk mencoba ya menuliskan sebuah kode program. Nah, contohnya yang seperti ini nih. Untuk case yang ini, contoh kodenya seperti ini, output yang diminta seperti ini. Lalu, teman-teman bisa eksperimen dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini nih. Contohnya, apakah fungsi average itu secara eksplisit mengembalikan nilai? Jika iya, apa itu? Nah, teman-teman di sini bisa mencoba atau eksperimen langsung di situ, di bagian
laboratori Python, ataupun juga teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman sudah mengenal Visual Studio Code apa, nah itu dia bisa juga digunakan untuk running program. Atau ada Google Colab, nah itu Google Collaboratory itu dari Google ya. Itu khusus untuk Python programming, atau juga ada PyCharm. Nah itu teman-teman bisa menggunakan beberapa tools yang ada. Nah, kalau yang paling mudah sih pakai dari Algorithmix aja. Teman-teman bisa mencoba untuk eksperimen. Oke, bentar Kakak baca chatnya dulu di sini. Suma itu apa ya Kak? Tadi ada codingannya Suma. Oke, bentar. Kakak tadi nggak baru baca chatnya. Bentar, kita lihat dulu ya. Suma. Sebentar. Ada pertanyaan dari teman kita. Suma, Suma. Sebelah mana nih? Oh ini. Summa. Oke, nah ini. Oh iya ini ya. Jadi di sini summa itu sebuah variabel. Def, average, grade, name, grade sama dengan input grade. Ini kan disesuaikan sama argumen yang di sebelah kanan nih. Nah ini didapat dari mana? Dari sebelah kanan ini ya. Nah yang diminta ini grade. Lalu untuk summa di sini sum itu biasanya kan total ya. Nah, di sini variabel, dia sebuah variabel. Suma 0. Lalu total juga 0 di sini. Lalu di sini while grade tidak sama dengan di sini menggunakan of ya. Lalu suma tidak sama di sini plus ya. Plus sama dengan integer grade. Nah, ini algoritma. Jadi ini dia sebuah variabel ya. Tadi yang bertanya siapa ini? Krista, oke, thank you Krista sudah bertanya. Nah, Krista dan teman-teman bisa dilihat di sini tuh ya ada summa. Summa itu sebuah variabel. Nah, untuk menamai sebuah variabel, teman-teman sebelumnya pernah belajar ya tentang bab variabel. Itu juga di namanya unique ya, ya. Perlu untuk disesuaikan dengan konteksnya. Nah, di sini konteksnya adalah case-nya ini tadi. Teman-teman diminta untuk membuat sebuah kode program yang ini. Nih, untuk soalnya tadi ya. Oke, bagus dulu. Nah, di sini apa ini case-nya? Kita baca lagi deh. Buatlah program yang menghitung rata-rata siswa. Nah, itu ya, rata-rata siswa. Program harus menanyakan nama siswa dan nilainya. Nama, siswa, dan nilainya ya. Lalu menghitung dan mencetak rata-ratanya dalam format ini. Nama, kemudian diikuti rata-rata, kemudian nilai. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Suma total. Oke. Sepertinya di sini average. Nah, ini menghitung rata-ratanya nih. Div average grade, oke, suma 0, total 0, well grade, oke. Nah, ini juga untuk argumennya disesuaikan juga dengan yang ada di sebelah kanan. Nah, ini. Lalu variable amount, ya. Nah, ini nama variabel yang ada di sini disesuaikan sama konteks ya nih. Nah, enaknya bahasa Python itu mirip-mirip ya udah kayak bahasa Inggris aja gitu. Jadi dia nggak ribet. Kayak langsung dev, nah kan. Bedanya cuma ini aja, kayak ada fungsi-fungsi tertentu yang teman-teman perlu untuk tahu aja. Tapi di sini kebanyakan dah tuh pakai bahasa Inggris ya, kayak bahasa Inggris aja. Bedanya kalau bahasa Inggris komunikasi sama manusia. Nah, kalau Python itu dengan komputer gitu. Jadi dia lebih mudah untuk dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya yang jauh lebih panjang. Misal kalau kita Python nih, kita perlu hanya menuliskan kayak hello world gini, print hello world, dah cukup. Tapi kalau pakai bahasa yang lain, dia perlu untuk ditambahkan ini ya, nggak cuman print hello world aja, ya ada tambahannya. Nah, teman-teman coba cari tahu lagi di Google, googling coba bahasa Python sama ini perbedaan bahasa Python dan bahasa pemrograman lainnya. Nah, itu tadi teman-teman bisa jauh lebih mudah untuk mempelajarinya karena di sini hanya menggunakan istilah-istilah ya bahasa Inggris aja gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh di chat juga boleh kayak tadi kayak Kristal boleh. Nah, sekarang kita bisa praktiknya ya. Tadi sudah sedikit teori. Kita langsung praktek aja. Teman-teman nanti bisa buka platformnya ya.
Nih, kakak coba mau buka platform dulu sambil mencontohkan. Oke, nanti teman-teman bisa memasukkan username dan juga password. Masih ingat ya? Lalu kita ke bagian nih, nomor 3 di Methods of Code Organization. Lalu pilih yang lesson 1. Lalu teman-teman pilih di nomor 1 nih. Oke, di nomor 1 ada pertanyaan apa? Kita lihat. Oke, di nomor 1 teman-teman diminta untuk ini ya, memilih. Pilih program tanpa kesalahan. Nah, yang nggak ada errornya yang mana nih? Gitu. Boleh berpikir secara manual, boleh, atau mau di kodenya dicoba dimasukin di laboratori, atau di Google Colab, atau di Visual Studio Code dicoba, boleh. Nah, ada dua cara. Praktek langsung, nah sambil praktek running program ya nanti ya. Lalu untuk nomor 2 ini, bentar, masih loading. Oke, di sini teman-teman latihan mengetik ya, dilatih ketelitian dan juga kecepatannya dalam mengetik. Lalu untuk nomor 3 sepertinya kita lihat dulu. Oke, ini sudah mulai. Oke, ini sudah laboratori ya, sudah mulai pertanyaan-pertanyaan. Diminta untuk, oke, ini benerin. Kita diminta untuk benerin errornya nih. Perbaiki bug dalam program untuk mencetak kaos scan bermerek. Nah, itu teman-teman diminta untuk memperbaiki kodenya. Oke, kita bahas dulu deh nomor 1 ya. Nomor 1 kira-kira yang mau jawab, yang mau bantu jawab siapa nih? Ada yang udah? Yang benar itu pojok kanan atas sama pojok kiri bawah. Pojok kanan atas sama pojok kiri bawah. Yang ini ya? Kanan ya? Iya, Kak. Oke, good, Kenan. Thank you. Kenan sudah sampai nomor berapa latihannya? Nomor 3. Oke, good, Kenan. Ya, oke, thank you, Kenan. Nah, ini teman-teman, Kenan sudah membantu menjawab nih. Dia menurut Kenan, yang betul adalah kode program yang ini sebelah kanan atas ya. Kita lihat bersama. Def, oke, definisikan fungsi print subject, lalu subject, oke, variable literatur print subject, ya, print subject, print subject. Nah, di mana definisinya ini sudah didefinisikan ya, fungsi sebelumnya, ya, ini fungsi print subject, nah, kita hanya perlu untuk memanggil fungsinya lagi, oke. Nah, kita coba dulu deh ratingnya, sudah betul ya. Oke, kita bahas selanjutnya yang kode program yang sebelah kiri bawah. Di sini juga dimulai dari mendefinisikan sebuah fungsi adalah fungsi get grade. Nah itu. Kemudian grade, variable grade sama dengan integer ya. Nanti nilainya sebuah bilangan bulat. Memasukkan nih, grade nih, untuk argumennya. Kemudian print grade get. Dia mencetak grade ya, di mana grade tadi di sini sebuah bilangan bulat yang diinputkan. Kemudian disertai dengan get. Nah, ini sebuah fungsi ya, fungsi get grade. Lalu kita hanya perlu memanggil lagi fungsi get grade itu ya, untuk mencetak hasilnya. Oke, good. Good, Kenan. Nah, thank you. Oke, teman-teman bisa ini ya, dicoba untuk contoh kode program yang sudah benar. Di antaranya ada dua di sini. Oke, coba lanjut lagi nomor 2 nanti teman-teman kita latihan ketik ya seperti biasa. Lalu kita lanjut di nomor 3. Nah, tadi Kenan udah ya nomor 3 ya. Boleh dibantu untuk share screen Kenan? Suara kakak mengecil. Oke, sekarang apakah udah aman atau belum nih suaranya? Sudah. Oke, thank you Kenan. Nah, sekarang untuk nomor 3, Kenan boleh dibantu untuk share screen atau bantu untuk menjelaskan? Oke, belum selesai. Oke, nggak apa-apa, Kenan. Kalau gitu kita bahas bareng ya. Nah, teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau ini share screen dulu. Ada yang udah atau belum nih? Krista, Kevin, terus ada Leo, Virus, Arkan, ada Fahri. Oh, ini sudah ada Arkan ya. Tadi belum bergabung ya. Baru aja berarti. Selamat bergabung, Arkan. Tadi belum kakak sapa. Oke.
Thank you. Nah, teman-teman, apakah ada kendala untuk nomor 3? Kira-kira ada yang mau bantu jawab? Yang mau dibenerin kode program baris keberapa nih? Kita lihat bareng-bareng di sini ya kalau gitu. Nah, output yang diminta ada di sebelah sini ya, seperti biasa di kotak ini. Lalu teman-teman bisa lihat di sini untuk kode program yang sudah ada sebelumnya, kita running dulu. Kita biar tahu salahnya di sebelah mana. Bentar, dia malah kembali lagi ke nomor 2. Oke. Nah, di sini kalau di running masih bad input ya, itu artinya masih ada bug ya, masih ada error. Print label, oke. Lalu kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang mau bantu jawab sebelum kakak bahas? Mau coret-coret boleh? Atau ngetik di chat? Belum ada ya? Eh, itu untuk bagian print labelnya Oke, print label. Thank you. Ya, di, sudah di print label. sebelum Dikasih. sebelum titik dua diberikan buka kurung dan tutup kurung. Oke. Ini baris ketujuh, Kenan. Baris pertama dan baris ketujuh. Oke, baris pertama. Oke, kita taruh di sini ya. Kemudian di mana lagi? Di baris ketujuh, Kenan. Ya, di baris ketujuh. Oke. Nah, oke, good, Kenan. Thank you. Lalu apakah ada lagi kira-kira? Pada baris ketujuh sebelum kata printnya diberi jarak tab. Oke, pintar. Iya, good, teman-teman. Kasih spasi ya. Nah, perlu untuk diperhatikan indentasinya juga. Apa itu indentasi? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih, untuk penulisannya ada spasi. Spasinya jumlahnya 4 ya di sini ya. Nah, ini ada beberapa spasi. Penulisannya juga harus urut. Nah, ini yang disebut dengan indentasi itu. Struktur penulisan sebuah kode yang benar. Oke, kita coba dulu ya, Tani. Oke, kita coba masukkan. Ini sudah ada Godwin. Halo, selamat bergabung. Godwin, Halo, hai. Godwin sudah sampai mana? Sudah bisa mengikuti? Kita membahas tentang fungsi nih. Udah buka platform atau belum, Godwin? sudah Kak? Sudah ya, ini panggilannya betul, Godwin. Benar. Oke, good, Godwin. Nanti Godwin bisa buka platform di bagian ini ya, nomor 1 dulu, di pusat otomasi. Apakah sudah berhasil, Godwin? Belum. Belum, oke. Coba dibuka dulu platformnya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan ya. Nah, kita baru bahas nomor 1 dan 3 nih. Tadi dibantu oleh Kenan untuk menjawab nomor 3. Kita bahas bareng di sini. Untuk pada program nomor 3 diminta untuk memperbaiki errornya. Lalu tadi kita tambahkan, kata Kenan ditambahin kurung buka dan kurung tutup nih di baris pertama dan juga di baris ketujuh. Lalu juga ditambahkan spasi di sebelum kata ini atau fungsi print label nih di sini. Nah, selanjutnya kita running. Kemudian kita masukkan untuk contoh outputnya nih. Inputnya di sini jumlah t-shirt 3. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita running ulang. Nah, kita masukkan. Oke, masih belum bisa. Oh, sudah ya. Jadi berarti kurang cepat aja masukinnya tadi ya. Nah, betul ya. Good. Tadi ya teman-teman udah bisa tahu kesalahan ini, kode programnya di mana. Nah, di situ ya, perlu kita cek lagi nih, ketelitiannya di sini sangat diuji nih, teman-teman, dilatih ketelitiannya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 4. Nah, apa tuh nomor 4? Kita baca dulu untuk perintahnya ya, di sebelah kanan. Tulis program untuk mencetak informasi tentang siswa kursus. Nah, untuk output yang diminta nanti seperti ini nih, teman-teman. Dimulai dari nama, kemudian input, kursus, input. Nah, ini siswa Pauline belajar di kursus 2. Oke, nah itu untuk output yang diminta.
Lalu kita juga bisa lihat di sini ada perintahnya. Program sudah menyediakan fungsi student info untuk mencetak informasi tentang siswa. Kemudian kita diminta untuk melengkapi entry data nama ini. Entry data siswa, nama dan mata kuliah yang dipelajari dari keyboard dan tampilkan menggunakan fungsi student info. Oke. Nah, jadi di sini ada fungsi yang namanya student info ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk kode programnya yang sudah ada sebelumnya itu seperti ini. Sudah ada pendefinisian atau pendeklarasian sebuah fungsi. Yakni fungsi student info ya di sini ya. Oke, ada yang mau bantu jawab dulu nih nomor 4? Nomor 4, apakah ada yang mau bantu jawab dulu nomor 4? Boleh share screen atau boleh jawab langsung atau juga boleh chat nih, di chat juga bisa. Oke. Nah, karena belum ada ya, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas bareng aja kalau gitu. Untuk nomor 4, kode program yang sebelumnya sudah ada di sini. Nah, kita ini ada keterangan ya. Di sini tuh kalau ada hashtag gini, artinya dia sebuah keterangan. Kita diminta untuk menambahkan program. Nah, ini keterangannya. Kemudian, kita bisa menambahkan apa? Setelah ya, ini pendefinisian sebuah fungsi. Kita lihat ya, untuk outputnya di sini dimulai dari nama titik dua gitu ya. Nah, karena outputnya diminta seperti itu, maka kita bisa memasukkan variabel terlebih dahulu nih. Kira-kira mau pakai nama variabel apa? Yang sesuai dengan konteksnya nih di sini. Misal apa? Name gitu ya. Name. Kemudian, tapi di sini sudah ada name dan course, jadi jangan name. Dikasih ini perbedaan apa ya? Ada yang mau kasih ide? Oke, ini deh huruf aja deh. S, name, student info, ST aja deh, student gitu ya. Student name, kemudian sama dengan ya, kita masukkan fungsi apa? Input ya di sini ya. Kemudian untuk output yang diminta di sini dimulai dari argumen nama. Nah, karena itu kita tulis aja sama persis. Nama, huruf N-nya besar ya, kapital, lalu titik dua. Kemudian kita masukkan variabel selanjutnya. Nih, variabel apa di sini? Namanya ini kursus ya. Nah, kita jangan pakai kos aja, karena di sini sudah dipakai ya. Jadi kasih nama student misal ST juga. Student course. Nah, kenapa ST? Biar ringkas aja tuh. Student course sama dengan masukkan lagi fungsi input ya di sini ya untuk memasukkan sebuah nilai. Nah, di sini dilanjutkan dengan argumen berikutnya. Ini ada argumen apa? Kursus. Lalu titik dua. Kemudian, nah yang terakhir, karena kita sudah memasukkan variabel, selanjutnya kita bisa memasukkan apa? Memanggil lagi ya, memanggil lagi fungsi yang sudah kita buat sebelumnya nih ya. Fungsi apa di sini? Fungsi student info. Kita panggil lagi student info. Nah, lalu diikuti dengan yang tadi ya, ada beberapa variabelnya, variabelnya nih parameternya tuh tadi. Ada parameter satu nih, ST student ya maksudnya ST itu. Name, kemudian C course. Oke, sampai sini apakah ada yang mau menambahkan kira-kira? Deh ya, coba ya kita coba running dulu deh. Nah, sebelum running kita lihat outputnya di sini. Contohnya ini namanya Pauline. Oke, kita boleh kasih nama bebas. Kakak, oke deh, khusus Inggris. Oh, belum bisa. Kita lebih cepat masukkannya, inputannya. Oke, sebentar. Kak, Inggris. Nggak mau. Ada yang sudah berhasil? Apa ditulis nama persis seperti ini aja, teman-teman nih. Di sini Pauline, kemudian khusus dua. Persis aja deh ya. Pauline, kirimu Pauline.
Pauline dua. Kok nggak mau? Ada yang udah berhasil atau masih zero? Kalau jadi Jerome sih. Pauline ya. Saya sudah Kak. Sudah, gimana tuh Kenan? Boleh dibantu. Ini kode programnya punya kakak udah bener atau beda? Punya Kenan. Kalau di punya saya untuk variabel pada printdef-nya ini saya menggunakan variabel yang sama, Berarti name course gitu. tetap name dan course. Oke, berarti kayak gini. Namanya tetap name sama course gitu. Coba deh, Iya, Kenan share screen dulu. Kita lihat punya Kenan ya. Oke, kakak stop share dulu ya. Oke, Kenan boleh dibantu untuk share screen. Ini sudah ada Renard. Halo Renard, selamat bergabung. Belum kakak sapa tadi. Halo. Halo. Udah bisa mengikuti ya Renard ya? Em, boleh minta bantuan nggak untuk nomor 3 Kak? Oke, boleh. Nomor tiga ya. Oke, nanti Iya. ini kita bahas nomor tiga dikit lagi ya Renat ya. Kita nomor Oke, oke. tiga dulu. Oke, good Renat. Nah, di sini Kenan membantu untuk ini menjawab nomor empat. Oke. Oke, bedanya tadi punya Miss sama punya ini Kenan ini ya, cuman penamaan variabel ya. Name sama course. Oke, sudah berhasil. Kemudian ketika di running dia sudah dimasukkan inputannya Kenan. sudah. Nanti punya sabar, salah kecil. Oke, dimasukkan. Saya Jadi namanya apa? Pauline. Oh, hehehe. Oke, boleh. Inggris. Oke, good. Oke, teman-teman. Nah, di sini Kenan sudah boleh menjawab ya. Untuk kodenya di sini Kenan menggunakan variable name dan juga course. Oke, good. Thank you, Kenan. Sudah share screen. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih untuk kode program yang sudah benar ya. eh kepencet. Oke, Kenan. Profilnya lucu banget nih. Salfok sama profilnya Kenan. Lucu. Oke, terus. Nah, teman-teman nomor 4 bisa dilihat ya. Untuk nomor 4 kodenya yang sudah benar seperti itu. Oke, thank you Kenan. Dibantu nge-zoom nih. Udah dibesarin ya. Oke, teman-teman bisa di screenshot dulu atau di foto dulu boleh untuk nomor 4. Nah, langsung disesuaikan juga boleh. Oke, thank you ya Kenan ya. Baik, saya stop share ya. Iya, boleh. Oke, thank you. Good. Nah, tadi ada yang bertanya nih, Renat tanya nomor 3. Nah, karena ada yang bertanya nomor 3, kita bahas sedikit dulu ya di nomor 3. Untuk nomor 3, ini teman-teman tadi sudah membahas ya. Oke, kita lihat dulu untuk perintahnya. Nah, di sini Renat diminta untuk, nih outputnya yang diminta seperti ini nih, Renat. Jadi tadi kita menambahkan, oh ya, jadi ini ada error tadi sebelumnya. Kita suruh benerin bug-nya atau errornya. Nah, di sini tadi teman-teman menyarankan untuk menambahkan ini tanda kurung buka dan kurung tutup nih di setelah fungsi print label. Nah, ini tadi di baris satu. Kemudian juga di baris ketujuh ditambahkan kurung buka dan kurung tutup nih, Renat. Kemudian di sini ditambahkan juga spasi ya. Ini ada spasinya untuk indentasinya supaya tepat nih. Kemudian kita running lalu inputkan nih contohnya tadi. Nah, kalau udah diinputin nanti dia otomatis akan hijau nih. Oke, sampai sini bisa diikuti Renat? Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you juga. Nah, nanti teman-teman kalau ada kendala bisa disampaikan ya kayak Renat tadi. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan nih teman-teman. Boleh ditanyain langsung, boleh juga di chat. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita ke nomor 4 lagi ya. Nomor 4 tadi sudah dibantu sama Canon. Oke, ini tadi Canon bedanya ini. Coba kakak mau ini deh, running lagi. Oke, masukkan nama di sini.
Name ST name. Oh, yang di sini pasti. Ya, karena dia sebelumnya namanya itu name dan course. Belum mau. Kira-kira apa ya? Oh, ini. Pastinya kelebihan. Enggak, kita ini dulu. Stop dulu. Lalu kita edit di sini. Name course. Udah bener itu ya. Name this one. Oke. Belajar di kursus course. Menambah name. Oke. Sepertinya udah benar ya. Coba. Bapak kami ulang lagi deh. Nah, ini masih belum bisa nih. Tapi punya Kenan tadi udah bisa nih teman-teman. Coba teman-teman yang lain juga bisa sambil nyoba ya. Kira-kira bisa hijau apa? Sama-sama belum bisa hijau nih. Kalau punya kakak belum bisa. Oh, udah sekarang. Oke, good. Apa coba bedanya? Tadi ini ya, di sini ada variable name, course, dan juga tadi sepertinya ini teman-teman tuh kelebihan satu spasi ini. Terus dia langsung bisa hijau. Oke, dia sangat sensitif ya teman-teman ya. Nah, ini lagi di ini, perhatiin lagi untuk ketelitiannya. Mungkin ada yang masih kelebihan spasi atau typo kayak gitu-gitu. Biasanya karena belum bisa hijau biasanya itu penyebabnya. Oke, untuk nomor 4 sudah, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 kita baca dulu nih. Soalnya, oke, output yang diminta seperti ini ya. Kita bisa lihat bersama di kotak ini. Kemudian, oke, kita diminta untuk membuat sebuah program nih. Ini ada beberapa keterangan ya di sebelah kiri. Nah, perhatikan, oke, perhatian, kehadiran fungsi dalam kode adalah wajib. Nah, kita diminta untuk membuat atau mendeklarasikan sebuah fungsi lagi. Nah, untuk nomor 5 ini kita lihat dulu ya. Atau mau ada yang share screen dulu, nomor 5? Ada yang mau share screen? Belum ada. Nanti kalau dia mau share screen, boleh ya. Karena kode programnya nggak cuma satu aja, nanti ada banyak kan variasinya. Nah, itu teman-teman bisa membuat variasinya sendiri-sendiri. Nah, karena belum ada, di sini kakak mau share screen dulu ya. Mau bahas dulu nih, kita bahas bareng-bareng. Kita ke sebelah kiri. Fungsi untuk pencetakan lencana. Oke, ini sudah ada keterangan ya di sini ya. Teman-teman bisa langsung nambahin aja kodenya yang diminta untuk outputnya di sebelah kanan. Kita apa seperti biasa ya mendefinisikan fungsi terlebih dahulu. Di sini kita bisa menambahkan fungsi def berarti ya. Def masukkan fungsinya. Apa? Kasih nama apa ya? Print label misal gitu ya. Print label. Kemudian dikasih standar kurung bukanya, jangan lupa. Kemudian di sini, nah ini kita mencetak nih ya nama kayak gitu-gitu. Nih kita sesuaikan. Print kurung buka dimasukkan, jangan lupa tanda petiknya ya. Lalu di sini persis nih, harus sama persis kayak gitu. Strip lalu apa? G-nya besar ya, golden reader. Tuh, sama persis nulisnya. Kemudian print lagi ya di sini ya, fungsi print. Print, terus masukkan nama ya. Nama titik dua di sini. Oke, satu, dua, tiga, empat. Kemudian print. Nah ini kita copy aja biar tidak salah. Nah, kemudian ada apa lagi? Oke, pendefinisian fungsinya udah. Kemudian kita bisa memasukkan, oke, yang diminta ini ya.
variabel. Masukkan sebuah variabel. Ini udah yang membaca jumlah siswa, jumlah amount ya misalnya. Amount, amount sama dengan masukkan fungsi apa? Integer ya. Integer, kemudian fungsi input ya untuk memasukkan sebuah nilai. Nah, di sini bilangan bulat nanti. Kemudian kurung buka lagi. Kemudian apa nih? Di sini jumlah ya. Jumlah siswa titik dua. Jumlah nih, sama persis yang ada di sebelah kanan. Siswa titik dua. Kemudian apa? Pakai itu tadi ya. For. For di kemudian titik dua masukkan fungsi print label. Nah, kita udah bikin ya, mendefinisikan fungsi print label nih. Kalau udah ada dia akan muncul kayak gini nih. Nah, itu tinggal diklik aja. Jangan lupa kasih tanda kurung buka ya. Kemudian ada print untuk mencetak. Nah, siap itu tadi. Siap, ini ya kita kopas aja deh biar sesuai ya. Takutnya nanti typo. Titik. Oke, karena sudah ada, kita coba di jumlah siswa. Oke, kita running ya. Dua. Oke, betul ya. Nah, itu untuk nomor 5 seperti ini nih, teman-teman. Untuk output yang diminta seperti yang ada di kanan, yang di kotak ini. Kemudian, teman-teman nanti bisa mendefinisikan ya, mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Di sini namanya fungsinya print label nih. Kakak kasih namanya print label. Kemudian, untuk print kemudian ini ya, ada golden feather, terus ada nama sekolah. Nah, itu dapat dari mana? Dari sini. Nih, ditulis sama persis ya untuk yang diminta outputnya. Kemudian kita bisa menambahkan di sini variabel untuk memasukkan jumlah siswa. Nah, kemudian di sini kakak juga mengembalikan siap ambil rencanamu ini. Argumen siap ambil rencanamu ini dari mana? Dari sini. Nih, karena kita diminta untuk menuliskan nih, mencetak argumen ini, maka kita menggunakan fungsi print di sini. Oke, nah ini ya, ada fungsi print label ya. Kita panggil lagi. Sebelumnya sudah kita buat. Oke, boleh di screenshot dulu, boleh di foto, atau langsung diketik juga boleh. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa disampaikan ya, teman-teman ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada? Boleh ditanyain di kolom chat ya. Nah, itu di Zoom ada chatnya. Teman-teman bisa ditanyain. Ya, ini ada Arkan, Fahri, Virus, Godwin, Kevin, Krista, Leo, Kenan, dan juga Renat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Oke, Oke, Kak. oke, thank you, Godwin. Nah, selanjutnya apakah sudah boleh lanjut ini, teman-teman? Sudah? Kalau belum, kalau ketinggalan boleh disampaikan ya. Jadi kakak bisa stay di sini dulu. Oke, nanti kalau kecepatan bilang ya. Oke, good, Godwin. Sudah boleh ya. Oke, karena sudah boleh lanjut nih, kakak lanjut lagi untuk nomor berikutnya. Oke, good. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Kita tunggu dulu. Nah, ada pertanyaan nih. Apa yang akan dicetak oleh program? Nah, kode programnya seperti ini nih. Ada variabel cell, cell sama dengan 15%. Lalu def print, nah ini mendefinisikan fungsi print rate. Di mana fungsi print rate itu ini algoritmanya cell sama dengan 10%, maka print cell.
Kemudian ini ada fungsi print lagi, fungsi print rate ya, mengembalikan memanggil lagi fungsi print rate, kemudian mencetak sel, di mana sel tadi adalah ini ya 15%. Oke, nah ini bagaimana cara ini mencobanya? Teman-teman bisa langsung ke platform algoritmik di sana ada ini untuk pelatihan dan juga ini ya eksperimen atau teman-teman bisa pakai ini Google Colab. Google Colab di mana di sini bentar, saya coba. Google Colab. Nah, biasanya ada di sebelah sini teman-teman di bagian pojok kanan ini sebelahnya email dia akan muncul Google Collaboratory sebentar. Udah kenal Google Collaboratory belum nih teman-teman di sini? Ada yang pernah pakai? Belum? Oke, nggak apa-apa. Di sini kakak mau mengenalkan aja sebagai pengetahuan, nggak apa-apa. Nah, suatu ketika mungkin teman-teman bisa menggunakannya, itu bermanfaat ya. Kalau udah kuliah nanti, biasanya kalau banyak praktik tuh, karena kakak dulu matematika, di situ kakak juga banyak ngoding ya. Terus kakak ini fokusnya di mesin learning. Nah, nanti teman-teman akan tahu juga apa tuh mesin learning, ya. Boleh searching mesin learning. Nah, kakak spesialisnya di bidang itu. Bentar, ini di sini nggak ada nih Google Colab-nya. Kita perlu untuk ke Google Drive dulu. Terus habis itu masuk ke Google Collaboratory. Google Drive-nya mana nih? Nah, di sini. Sebenarnya banyak ya, teman-teman bisa mencoba. Nih, kayak ada di itu, yang online itu juga ada. Selain Google Colab. Oke, sebentar. Tak mau nambahin loadingnya ini ya. Sebentar. Atau mau dipikirkan secara manual juga bisa tadi kodenya. Dan kakak mau kasih pengetahuan aja tadi untuk Google Colab. Nah ini, klik lainnya, teman-teman di sini akan menemukan di sini. Google Collaboratory itu fungsinya untuk running program khusus Python. Nah, biasanya pakai kayak gini seringnya researcher ya, peneliti. Nah, dulu kalau waktu skripsian itu kalau lagi penelitian pakainya Google Colab. Lebih ke anak statistik, matematika, terus machine learning kayak gitu-gitu sering pakai Google Colab. Untuk mengklasifikasikan gambar, nah itu dia bisa. Data itu kan teman-teman yang udah tahu ya, data itu biasanya gambaran data nih, teman-teman langsung mikirin tabel gitu kan. Terus ada kolom, terus ada baris. Dan ternyata sebuah data itu di dunia nggak hanya terdiri dari baris aja, dari tabel aja. Nah, teman-teman bisa juga ini banyak sekali seperti gambar. Nah, itu dia ada data gambar, lalu ada data video, kemudian ada data ini ya suara. Nah, itu bisa menjadi sebuah data. Jadi data itu nggak hanya sebuah data baris kolom aja, tapi beragam ya. Oke. Nah, tadi teman-teman bisa praktek ini diketik sama persis, lalu kita cetak di sini. Oke, kita coba dulu ya. Ini share screen-nya yang kelihatan masih yang tadi. Oke, kakak ketik dulu deh untuk kodenya yang sudah ada di sini. Bentar ya. Share screen. Nah, teman-teman bisa mengikuti. Atau dari algoritmik sendiri juga sudah ada untuk teman-teman mengikuti ini eksperimennya. Atau teman-teman bisa ini langsung pakai ini Google Colab bisa atau pakai Visual Studio Code. Nah, nanti teman-teman juga akan diarahkan pakai itu dari algoritmik. Namanya AlgoPython.
Nah, itu teman-teman nanti pakainya Visual Studio Code. Oke, ini kakak mau ini dulu, running programnya ya. Contohin dulu, oke. Selanjutnya, oke, ini udah kelihatan belum nih teman-teman? Share screen-nya udah kelihatan ya untuk running programnya. Nah, kita tunggu dulu. Dia lagi proses running program. Nah, ternyata masih ada error di sini ya. Apa ini yang error? Nah, di sini ada keterangannya. Di line 1 kurang tanda ini. Expected. Oke, kita coba running ulang. Nama sel tidak terdefinisi. Nah, ini enaknya kalau di Google. Oh, ini ya. Sebelumnya ada sel sama dengan 15%. Nah, itu perlu untuk ditambahin dulu di awal. Nggak. Kita tambahkan variabel sel ya di sini ya. Sama dengan 15%. Nah, jika sudah, maka dia running. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini nih. Kakak zoom dulu. Zoomnya di sebelah sini ya. Nah, itu. Ada sel, oke. Nah, ini ya, teman-teman bisa praktek. Nih, untuk outputnya nih, 10 dan 15%. Oke, kalau udah kita balik lagi. Oke, 10 dan 15%. Mana hasilnya? Yang ini ya. Oke, kalau kita centang, oke betul ya. Next, nah itu teman-teman bisa coba untuk codingnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu boleh dicoba aja sambil latihan ngodingnya. Lalu untuk soal berikutnya di sini kita diminta untuk menuliskan program. Nih nomor yang terakhir, apakah ada yang sudah? Ada yang mau share screen dulu atau bantu jawab? Boleh loh. Ada yang mau share? Belum ada? Kalau ada yang mau share boleh. Karena belum ada, kakak sambil bahas bareng-bareng ya di sini ya. Oke, kita lihat dulu untuk perintah outputnya nanti seperti ini nih. Kita jangan lupa untuk mendefinisikan fungsi lagi ya di sini. Oke, kita kembali ke sebelah kiri untuk kodenya. Oke, kita bisa untuk menambahkan pendeklarasian fungsi terlebih dahulu. Misal kita kasih nama apa ya? Misal di sini diminta untuk meminta jumlah poin. Nah, karena pertanyaan seperti itu, maka kita bisa tambah misal set status gitu ya. Status, lalu kita menambahkan di sini nilai score. Oke, score berarti ya. Score titik dua, lalu fungsi print. Nah, di sini sama persis print diskon. Nih, diskon Anda. Tapi ini sebenarnya hanya bonus aja sih. Teman-teman bisa lanjut ke ini, ke soal berikutnya. Ini nggak wajib dikerjain. Cuman kalau penasaran boleh dibuat latihan ya. Nah, ini kakak mau kasih contoh dulu. Diskon ya, kita lanjut tadi mana? Oke, diskon Anda, titik dua, lalu pakai ini tadi ya, if, lalu pakai if, lalu apa nih, score. Score, terus di sini 0 hingga 49 poin, diskon 10%. Oke, berarti karena itu maka kita bisa buat aturan di sini. Jika skor lebih dari 0 ya, 0, 0 bukan kosong ya. 0 tidak sama kosong. Kalau kosong itu himpunan, kalau 0 itu bilangan. Nah, ini. Jadi dibiasain nih, 0 ya. 0 and apa? Score di sini 49. Berarti kurang dari 50 ya.
kurang dari 50. Lalu titik 2. Lalu pakai fungsi print ya. Print, ketik diskon. Di sini apa? Diskon 10%. Nah, kita sama persis saja. Ketikin sama persis tuh. Diskon 10%. Lalu itu sudah aturan yang pertama. Lalu aturan berikutnya ya, pakai apa? Elif ya. For di sini apa? 50 hingga 99 poin. Oke, berarti kita bisa pakai lebih dari sama dengan gitu misalnya. Lebih dari sama dengan 50 R. Nah, teman-teman masih ingat ya pakai N kayak gini-gini ya untuk aturannya. For kurang dari berapa di sini? 100. Kenapa 100 ini? 99 itu kan? Ini berarti kurang dari 100 ya dia. Oke, kita lanjut lagi. Print. Menggunakan fungsi print untuk mencetak diskon berapa? 15%. Diskon 15%. Nah, itu. Lalu yang terakhir, ini aturan yang ketiga. Elif score lebih dari sama dengan ya. Kenapa? Karena ini nih, 100 poin ke atas tuh. 100 poin ke atas sih. Berarti 100 di sini. Kemudian masukkan fungsi print. Fungsi print, lalu masukkan argumennya di situ. Berapa? Diskon 20%. Nah, selanjutnya jika sudah mendefinisikan fungsi, kita panggil ya nanti fungsinya ya. Nah, nanti kita pakai bikin variabel dulu. Tadi apa? Score. Di sini score ya. Score sama dengan menggunakan fungsi integer ya. Kemudian untuk masukkan berarti input. Lalu, nih sama persis yang di sini. Nilai score. Nilai score titik 2. Tuh, kita masukkan ya. Lalu kita panggil fungsi yang sudah kita buat nih. Ada fungsi set status ya. Nah, kita nggak perlu bikin ulang, ketik ulang. Nah, cukup dipanggil aja fungsinya yang udah kita buat. Nah, ini dia akan muncul otomatis. Score, ya, untuk mengembalikan nilai score. Oke, kita coba untuk funding ya. Masih ada bad input. Apa nih kira-kira, Pak? Oh, ini masih belum dikasih tanda petik. Oke, tadi apa? Outputnya 99 ya. Belum mau hijau. Oh, udah. Nah, ini teman-teman. Udah mau hijau. Nah, tadi kurangnya di mana? Tadi di sini ya. Jangan lupa dikasih tanda petik kalau untuk argumen atau string gitu. Tuh, oke. Itu untuk nomor yang terakhir ya, nomor 7. Jadi sudah membahas nomor 1 sampai 6 nih. Sekarang yang 7. Teman-teman bisa diikuti sampai sini. Apakah ada kendala? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nomor 7? Belum? Oke, boleh diketik dulu atau di screenshot atau di foto boleh untuk nomor terakhir. Oke, teman-teman, apakah udah boleh lanjut nih sampai sini? Nomor terakhir udah boleh lanjut? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Thank you, Kenan. Nah, nanti teman-teman bisa lanjutkan ya. Lalu kakak mau kembali lagi ke ini, slideshow lagi. Ini kita bahas sedikit lagi untuk yang terakhir. Bentar lagi ya, 6 menit lagi selesai nih. Jadi sebelum itu kita lihat dulu di slideshow. Kita bahas sedikit ya untuk materinya. Oke, berarti untuk materi selanjutnya itu sebenarnya masih sama di sini. Dia juga masih membuat sebuah fungsi. Lalu di sini akan memanggil fungsi kembali ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa untuk latihan soal lagi.
Latihan soalnya ada di platform yang, bentar, kakak coba cek. Tapi ini nggak wajib ya, teman-teman ini jangan dijadikan PR ya. Kalau pengen latihan boleh dikerjain. Jadi nggak ada beban ya di sini ya. Kalau pengen lebih canggih ngodingnya, teman-teman bisa untuk latihan nih di nomor 2 bagian pusat otomasi kelanjutan. Nah, ini jadi bukan PR ya, tapi untuk latihan aja. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa dilanjutin, boleh. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh ditanyain di grup WhatsApp ya. Nanti bisa dibantu Kak Mariska untuk selanjutnya nih. Untuk materi berikutnya kita lihat ada materi apa ya. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan minggu depan, nanti teman-teman masih belajar tentang fungsi. Ada fungsi lanjutan. Nah, nanti akan dibimbing oleh Kak Mariska lagi gitu. Untuk materi hari ini sepertinya cukup nih teman-teman. Udah selesai ya. Pertanyaannya tadi juga sudah dijawab. Jadi kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WhatsApp aja. Oke, kakak stop share dulu ya. Masih loading ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Nah, teman-teman tadi sudah belajar tentang fungsi ya, sudah belajar bagaimana cara untuk mendefinisikan sebuah fungsi, lalu sudah praktek juga bagaimana cara membuat sebuah fungsi. Tadi teman-teman sudah tahu bahwa fungsi adalah sebuah ini ya rangkaian algoritma, lalu diberi nama yang unik. Nah, itu untuk poin utama yang sudah kita pelajari di hari ini. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah hadir nih. Sudah ada Renat, Kevin, Krista, Virus, Tuyo, Godwin, Arkan, dan juga Fahri. Lalu ada Kenan juga yang tadi sudah bantu jawab. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti sama Kak Mariska lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Thank you. Terima kasih, Kak. Kasih. Terima kasih, Kak. Bye. Thank you juga teman-teman. Oke, Krista. Oke, semuanya. Kakak izin live ya.